Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, marilah kita menuntut ilmu agama. Kita isi dalam kehidupan kita menuntut ilmu agama. Satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi mereka yang melakukannya, Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan bertemu dengannya, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib karya Imam Al-Albani rahimahullah, kita akan membaca hadis ini. Kita akan membaca pertama kali hadis di mana Rasulullah SAW bersabda. Hadis yang kita mulai adalah hadis dalam nomor 84. Wa man salaka, di mana Rasulullah SAW bersabda, wa man salaka, dan barang siapa menempuh tarikan, jalan, yaltamisu fihi, dia mencari di jalan itu. Mencari apa? Ilman. Yaltamisu fihi ilman, mencari ilmu. Maka sahalallah, Allah akan memudahkan lahu baginya, bihi, Allah akan memudahkan baginya dengan ilmu itu. Allah mudahkan apa? Tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Mari kita dalam kehidupan kita menuntut ilmu agama. Hadis kedua atau hadis nomor 85 yang akan kita baca. Seorang tabi'in, Zir bin Hubeish, bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sofwan bin Assal. Dia menceritakan ataitu Sofwan bin Assal Al-Muradi radhiyallahu anhu. Qal, Sofwan bertanya kepada Zir bin Hubeish, ma ja'a bik, kenapa engkau datang menemuiku? Untuk apa kedatanganmu ini? Kultu, maka Zir menjawab, anbutul ilma, saya atlubul ilmu. Anbutu yaitu atlubu al-ilma, mencari ilmu. Astakhrijuhu, saya keluar untuk mencari ilmu. Qal, maka Sofwan mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin, tidaklah seorang keluar, kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya. Untuk apa keluar dari rumahnya? Fi talabil ilm, menuntut ilmu. Illa, maka apa yang terjadi jika seorang keluar menuntut ilmu? Wadu'ad lahul malaikah, malaikat akan meletakkan lahu untuknya, baginya, meletakkan apa? Ajnihataha, sayap-sayapnya. Mengapa malaikat meletakkan sayap-sayapnya? Ridhon bima yasna, ridho, senang dengan apa yang dia lakukan. Hadis berikutnya yang akan kita baca, hadis ke-86 dari sahabat Rasulullah Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah SAW bersabda, man ghoda ilal masjidi, barang siapa ghoda, dhahaba, pergi ke masjid, man ghoda ilal masjidi, la yuridu, dia tidak ingin, la yuridu, dia tidak ingin pergi ke masjid, illa, kecuali an yata'allama khairan, dia ingin mempelajari kebaikan, suatu kebaikan, au yu'allimah, atau dia ingin mengajarkan kebaikan itu, kana lahu, adalah baginya, maka baginya dia mendapatkan keajari hajin, seorang yang haji, pahala seorang yang haji. Taman hajatuhu, taman hajatuhu, hajinya sempurna, haji mabrur, dia mendapatkan pahala seorang yang berhaji, haji mabrur. Inilah pahala menurut ilmu agama. Allah memberikan rahmat kepada mereka yang menuntut ilmu agama, di pahala seperti seorang yang berhaji. Kita tidak bisa pergi di bulan Dzulhijjah ke kota Mekah untuk menunaikan haji.
kita tidak mempunyai biaya. Allah memberikan rahmat kepada kita. Barang siapa pergi ke masjid, tidaklah dia pergi ke masjid kecuali untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan, mempelajari kebaikan, mempelajari ilmu atau mengajarkannya, maka kana lahu, baginya keajri seperti pahala hajin taman hajjatu, sempurna hajinya. Hadis yang akan kita baca selanjutnya, hadis ke-87, di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini. Dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hada. Hadis nomor 87, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidi hada, barang siapa mendatangi masjidku ini, Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu au yu'allimuhu. Tidaklah dia datang ke Masjid Nabawi ini, ya, Masjid Rasulullah SAW ini, kecuali untuk kebaikan, mempelajarinya atau mengajarkannya. Fahuwa bimanzilati al-mujahidina fi sabilillah, maka dia seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalik, dan barang siapa datang untuk selain itu, fa bi manzilatir rajul, maka dia seperti seorang yang duru ila mata'i ghairihi, dia melihat barang-barang orang lain. Keutamaan untuk ilmu agama, tatkala kita datang ke Masjid Nabawi, niatkanlah untuk berkunjung ke Masjid Nabawi. Yang kedua adalah untuk menuntut ilmu agama. Carilah majelis-majelis ilmu, maka kedudukan kita seperti seperti mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-88, di mana sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa keluar menuntut ilmu agama, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Barang siapa keluar, man kharaja, untuk apa keluarnya dia? Fi talabil ilmi, untuk menuntut ilmu agama, maka fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah hatta yarji'a, sampai kembali. Saudaraku, upayakan dalam diri kita ada amalan menuntut ilmu agama setiap hari. Apa yang kita lakukan untuk mencari ilmu agama? Entah itu dengan duduk dalam majelis ilmu agama di masjid, di rumah, atau kita membaca, yaitu di WhatsApp, membaca kitab, membaca tulisan-tulisan, atau kita melakukan satu perjalanan luar kota, anak-anak kita mondok, ya, belajar ilmu agama. Hendaklah kita lakukan dalam kehidupan kita, karena kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, dan teruslah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal kita ini, dan teruslah memohon kepada Allah dengan berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin.